Tahu telur ala aku. Kepingin tahu nggak gimana cara aku membuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Rasanya, yummy. Hai guys, kali ini saya mau buat tahu telur. Untuk membuat tahu telur, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk petisnya itu kita butuh petis dua macam. Ini petis yang paling enak dan ini petis yang biasa. Kenapa tidak memakai petis yang paling enak saja? Karena kalau petis yang paling enak ini nggak mau kental, jadi nggak mau nyatu dengan airnya. Jadi kita butuh petis yang biasa untuk membuat kental. Dan kenapa kita nggak tambahkan tepung tapioka aja kalau untuk mengentalkan? Kalau kita kentalkan dengan tepung tapioka, hasilnya seperti lem, jadi nggak sama ya. Beda dengan petisnya tahu petis. Jadi petis yang warna coklat ini biasanya sudah ada campuran tepungnya dari sana. Makanya kalau kita pakai yang warna coklat, nanti saus petisnya itu bisa agak kental, jadi nggak encer ya. Dan bumbu-bumbu yang kita butuhkan untuk sausnya cuman petis ya, saya pakai dua macam. Terus ini bawang putih goreng, sudah saya goreng, nanti saya ulek. Terus kita butuh kacang tanah, ini sudah saya goreng juga kacang tanahnya, nanti saya ulek. Ini cabai rawit terserah ya, mau pakai berapa, optional. Nanti saya ulek. Jadi ini kacang tanah, cabai dan si bawang putih goreng nanti saya ulek bersama. Terus saya masukkan ke ini petisnya. Nah, kalau saya membuat bumbu petis, ini saya buat biasanya dalam jumlah yang agak banyak. Jadi setiap saat saya butuh, saya bisa pakai seperlunya. Sisanya saya bisa simpan di kulkas lagi untuk setiap saat nanti kalau saya butuh. Oke, ini langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat saus petisnya. Ini bahan-bahannya ya, sudah saya perkenalkan. Yang kedua, kita akan menggoreng tahu telurnya. Bahan-bahan yang dipakai untuk menggoreng tahu telurnya itu pertama kita butuh telur. Ini terserah juga mau berapa, mau pakai telur banyak atau sedikit nggak apa-apa, optional aja. Dan bahan berikutnya yang kita butuhkan adalah tahu. Tahu di sini jangan tahu mentah langsung kita pakai ya guys. Ini boleh kita rebus dulu atau kita kukus dulu. Jadi lebih keras teksturnya, nggak gampang pecah. Juga sudah matang. Jadi tahu ini kondisinya udah matang. Nanti kalau kita campur dengan telurnya, meskipun kita gorengnya hanya sebentar, kita yakin makanan yang kita makan aman dan nggak sakit perut ya. Ini ada dua versi. Ada yang mau tahunya digoreng sendiri, telurnya tersendiri juga nggak apa-apa. Jadi sesuai selera aja ya. Atau mau tahunya digoreng dulu baru dicampurkan ke telur juga nggak apa-apa. Terserah aja, kembali ke selera masing-masing. Dan kalau saya buat tahu telurnya biasanya saya tambahkan daun bawang. Jadi wangi ya. Oke, ini untuk langkah kedua sudah selesai. Yang terakhir, nanti saya akan pakai cambah panjang untuk toppingnya. Ini akan kita rebus saja. Ada yang suka pakai cambah pendek juga oke. Dan nanti untuk topping di atasnya, kita akan tabur dengan kerupuk dan bawang goreng. Oke ya. Ini ada 3 tahapan untuk membuat tahu telur. Sekarang tahapannya boleh diacak, terserah mana yang suka ya. Ini di sini saya akan merebus cambahnya dulu sebentar. Ini airnya sudah mendidih, saya akan masukkan cambahnya. Saya akan rebus sebentar. Ini cambahnya sudah mendidih, akan saya angkat ya. Saya matikan dulu. Ini cambahnya sudah matang, sudah kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Berikutnya saya akan
menggoreng tahu telurnya ya. Ini telurnya saya beri daun bawangnya, masuk, campurkan jadi satu. Kita akan masukkan si tahunya ke dalam telur. Ini seberapa banyak sesuai dengan selera ya. Kita campurkan tahunya. Ini nggak usah takut pecah ya, karena tahunya sudah saya kukus, jadi sudah aman. Seperti ini. Kalau tahu langsung kita campurkan begini dan kita aduk, biasanya pecah. Tapi karena ini tahunya kan sudah saya kukus, jadi lebih keras ya teksturnya. Ini akan saya bumbuin dengan garam dan merica dan sedikit penyedap. Kalau nggak mau penyedap nggak apa-apa, di skip aja. Terus kita campurkan supaya merata, untuk kemudian kita goreng ya. Ini penggorengannya sudah saya siapkan. Penggorengannya sudah panas, saya masukkan minyak. Terus ini campuran tahu dan telurnya juga akan saya masukkan ya. Kita rapikan. Sudah, kita diamkan dulu, jangan dibalik sebelum yang bawahnya matang, karena kalau kita balik sebelum matang nanti pecah. Udah, gini aja sampai bawahnya matang. Sembari menunggu telur dan tahunya matang, saya akan haluskan ini dulu ya. Ini diulek boleh atau di blend pakai blender juga boleh ya. Ini 3 bahan yang harus kita haluskan untuk membuat sausnya. Sudah saya siapkan. Untuk kacangnya, untuk jumlah kacangnya dan cabenya itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau suka banyak bisa diberi banyak, kalau suka sedikit ya dikurangi gitu aja. Simpel ya. Ini bagian bawahnya sudah coklat. Sudah waktunya. Nah, sudah waktunya kita balik ya. Sebentar, saya balik dulu. Nah, seperti ini. Kita akan lanjutkan sampai bagian yang basah tadi kering. Oke. Nah, ini kacangnya sudah saya blend. Kacang, bawang putih dan cabai rawit. Ini seberapa kasar, seberapa halus yang kalian mau, terserah ya. Kalau saya senang begini. Jadi nggak terlalu halus sekali. Jadi masih, kalau digigit masih ada tekstur kacangnya ya. Oke, ini seperti yang saya mau. Ini sudah mateng ya. Bawahnya sudah mulai kering. Saya akan siapkan ini di piring sajinya ya. Seperti ini aja. Nah, ini tahu telurnya sudah mateng. Ini yang gosong. Ini daun bawangnya tadi ya. Kan ada daun bawangnya jadi gosong. Nanti kita ambil juga boleh ya. Tahapan ketiga, kita akan membuat saus petisnya ya. Ini airnya sudah mendidih, saya akan masukkan petisnya ini. Saya akan sterilkan dulu. Saya akan sterilkan di situ. Kenapa kadang-kadang kalau kita makan tahu petis di luar ada yang perutnya sakit ya. Karena kalau di luar sana petisnya kan nggak dimasak, jadi langsung diulekin gitu, campur bawang putih sama kacang tanah ya. Jadi begini cara saya membuat tahu telur. Saus petisnya saya matangkan dulu, terus sekali buat saya biasanya banyak, ini setengah kilo. Terus nanti kalau lebih kita bisa taruh di kulkas. Untuk lain kali kalau kita butuh, kita tinggal pakai, tinggal diangetin aja ya. Terus
Kalau di luar sana saus petisnya kan langsung diulekkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang perutnya nggak kuat bisa sakit perut. Kalau kita membuat sendiri ini akan lebih aman ya. Ini saya aduk terus, saya larutkan dulu ya petisnya. Nanti kita akan tambahkan sedikit petis yang ini supaya agak kental ya. Ini akan saya ambil setengah bagian untuk mengentalkan sedikit saja. Ini akan saya aduk terus ya. Akan saya putus videonya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kita harus masak agak lama ya supaya tanek saus petisnya dan nggak rusak kalau kita simpan. Oke, ini sudah mendidih. Saya akan tambahkan dengan kacang, bawang putih, dan cabai rawitnya tadi. Ini benar-benar sesuai selera ya guys, jangan terpaku dengan saya. Jadi kalau suka yang halus kacangnya nggak apa-apa dihalusin. Ini saya tadi buat agak kasar karena saya suka kasar ya. Terus ini kacangnya juga saya kasih banyak jadi lebih enak karena saya suka. Oke, jadi intinya kalau masak itu kan tergantung selera masing-masing. Ini kan kasar sekali, nah saya kelihatan ya. Ini seperti yang saya mau, saya lebih suka begini caranya. Nanti kalau mau lebih halus ya kacangnya di blend lebih lama jadi lebih halus. Nah, kalau kita steril seperti ini bumbunya, ini pasti akan aman di perut kita ya. Jadi nggak mungkin kita sampai sakit perut. Karena kita sudah sterilkan, kita masak dengan api kecil yang agak lama ya. Supaya tanek, supaya aman di perut. Saya akan bumbuin dulu ya. Untuk membumbuin kita harus lebih hati-hati ya. Karena petis yang enak tadi itu sudah manis. Jadi kita penambahan gulanya harus lebih hati-hati. Boleh ditambahkan gula merah juga boleh. Ini saya beri garam ya. Garam biar gurih. Saya tidak menambahkan penyedap di sini karena rasa dari petisnya sudah enak, sudah sedap. Jadi kita tinggal nambahin garam gulanya saja. Bagi yang mau menambahkan kecap manis, gula merah, boleh saja ya, terserah ya. Atau nanti kecap manisnya ditambahkan langsung waktu disajikan juga boleh. Kalau nggak suka kecap manis di skip aja. Karena ini petisnya juga sudah manis ya. Kalau saya tidak suka menambahkan kecap manis di saus petisnya. Jadi kalau memang masih kurang manis, nanti kita tambahkan waktu kita sajikan. Saya akan koreksi ya rasanya. Rasanya pas banget, asinnya pas, gurih, manisnya juga pas. Dan saya juga nggak menambahkan merica di sini ya, karena saya beri cabai rawitnya tadi banyak. Jadi sudah cukup begini aja. Kita tunggu sebentar lagi. Terus kita matikan kompornya. Oke, sekarang kita akan sajikan ya. Ini seperti ini, perlengkapannya di sini. Akan kita beri cambahnya dulu. Kita topping dengan cambah bagian atasnya. Seperti ini ya. Kemudian kita akan tabur dengan bawang goreng. Nah, seperti ini. Supaya wangi. Nah, terakhir kita akan beri sausnya. Saus petisnya ya. Seperti ini. Ini porsinya besar sekali, guys. Nah, kita siram dengan sausnya. Seberapa banyak sausnya? Kembali ke selera masing-masing. Wangi sekali, wangi dari petisnya ya. Syarat dari tahu telur ya, petisnya harus enak guys. Kalau petisnya nggak enak,
masakan kita akan sia-sia. Jadi syarat pertamanya itu petisnya harus enak dulu. Kalau sudah petisnya enak, nanti rasa masakannya juga akan spesial. Oke, ini bagian atasnya akan saya tambahin lagi bawang gorengnya biar lebih harum, biar lebih wangi, gurih ya. Sudah seperti ini enak sekali ya. Ini akan saya coba ya. Perfecto, sangat enak sekali. Ini gampang membuatnya guys, sangat enak, semua pasti suka ya. Kalau suka dengan resep tahu telur yang saya buat ini, suka dengan cara saya memasaknya, terus support saya ya dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mencoba resep ini di rumah. Oke, thank you for watching ya guys, semoga bermanfaat. Bye bye. Ini saya akan tambahkan kerupuk sebagai pelengkap si tahu telurnya. Seperti ini.